Baik, kepada teman-teman Ikhwan, silakan untuk mengaktifkan kameranya ya, karena acara sebentar lagi akan dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan rahmat-Nya lah kita masih diberi kesempatan untuk masih bisa berkumpul di acara pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Semoga keluarga, sahabat, dan kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kenalin, nama saya Cahaya Susilo sebagai MC pada acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita ada sekitar 20-an peserta. Nanti kita tunggu lagi. Semoga semakin banyak yang join ya, karena ilmu yang akan disampaikan pada hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Masya Allah, walaupun kita sedang berlibur, tapi kita juga harus selalu semangat untuk tetap produktif ya teman-teman. Baik, jadi hari ini kita masuk ke hari keempat untuk workshop Alphard Skill Academy. Jadi saya ingatkan lagi bahwa workshop kali ini itu terdiri dari 5 pertemuan, di mana setiap pertemuannya itu pematerinya adalah dari Kak Tio Haidar Hanif. Nah, di workshop kali ini kita juga bisa mendapatkan TAK nantinya, tetapi syaratnya adalah teman-teman semua harus mengajarkan 4 kali penugasan dan juga hadir minimal 4 kali. Nah, sebelum masuk acara, marilah kita mendengarkan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh eh, teman kita yaitu Kak Wildan Yam. Kepada Kak Wildan dipersilakan. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله Baik. وبركاته. Ya, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Wildan yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan hidayah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah sesi pemberian materi oleh Kak Tio Haidar Hadid. Sebelum itu, aku mau mengenali sedikit tentang Kak Tio. Bagi yang belum tahu, Kak Tio ini adalah Sekretaris Umum Alega Alfat jurusan Rekayasa Perangkat Lunak RPL dari Fakultas Informatika. Oke, di sini aku mau nyapa Kak Tio dulu nih. Assalamualaikum Kak Tio. Apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat, Mas. Gimana, Sehat Mas. Mas? Mas Tio, iya.
Sehat juga Mas. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Cahyo ya? Iya, baik Mas. Nih. Jadi kemarin kan di hari ketiga kita udah belajar tentang banyak function nih Mas. Ada apa ya kemarin? Ada concat, ada substitute, ada if else juga. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa nih Mas? Gambaran besarnya deh. Oke, gambaran besarnya ya. Sebenarnya Ya. ini tuh kita hari ketiga sih hari ini kalau nggak salah ya. Kemarin hari kedua. Mungkin Oh ya, kita. ya, hari ketiga. Oke. Nah, kemarin kan kita udah ngebahas apa ya? Kemarin bahas apa coba? Intinya kan Kemarin tuh kemarin yang ya, function ya, function, function rumus-rumus ya. Insya Allah kita bahas yang kalau kemarin kan mungkin kita masih hubungannya sama angka-angka ya. Sekarang kita bisa ngelihat apa ya kesimpulannya. Bisa dibilang udah mendekati kesimpulan dari data-data itulah. Dasarnya kayak bikin visualisasinya gitu. Insya Allah. Sama yang lain-lain juga yang belum sempat disampaikan kira-kira hari kemarin. ini kita kita mau belajar pivot table ya Mas. Pivot table juga, ya Insya Allah belajar pivot Oke. table juga. Ya, silakan saya serahkan aja ke Mas Tio, langsung aja Mas. Oke, mungkin aneh langsung izin share screen ya. Ya, silakan Mas. Oke, bentar ya. Mungkin dari host bisa kasih saya akses ini share screen. Saya belum dapat akses ya. Oke, nah Ya, mungkin silakan sebelum, teman-teman operator. oke, mungkin sambil nunggu, aku mau nanya ke teman-teman yang ada di sini nih. Sejauh ini ya, teman-teman di sini, mungkin aku tanya kabar dulu deh. Tanya kabar dulu. Kira-kira dari teman-teman nih, udah pada siap belum untuk apa ya? Untuk ikutin deh, untuk ngikutin materi kali ini. Mungkin yang Ya udah siap siap, Pak. oke. Mungkin tulis deh di kolom chat deh. Aku pengen lihat udah berapa banyak nih. Bentar, tutup pintu. Oke, siap, 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 siap. Oke, siap. Jadi, insya Allah di materi kali ini ya. Kalau kita mau ngebahas apa aja sih? Kita mau ngebahas apa aja? Kan kemarin kita udah ini dari day pertama nih ya. Kita mungkin coba flashback dari day pertama. Day pertama tuh kita ngebahas tentang ini ya, tentang apa sih pentingnya kita lakukan pendataan kayak gitu kan ya. Hal yang lebih esensi dari spreadsheet itu sendiri. Karena kan spreadsheet kan itu kan buat ngolah datanya. Nah, di hari pertama kan kita udah alhamdulillah udah ngebahas tentang data itu sendiri walaupun mungkin sederhana ya. Kayak pengambilan data yang sebenarnya sederhana. Kemudian di hari keduanya kita ngebahas function-function yang ada di spreadsheet, terus rumus-rumus, terus fitur-fitur yang basic-basic lah, yang sekiranya bisa membantu untuk melakukan pengolahan data yang udah diambil sebelumnya ya kan, gitu. Nah, terus juga aku juga udah ngelihat beberapa hasil pekerjaannya teman-teman, hasil tugasnya teman-teman, masya Allah ya, macam-macam sih. Kalau aku lihat ya, kalau aku lihat ada macam-macam ya, maksudnya ada tipe-tipenya nih ya. Ada yang bener-bener simple banget gitu ya. Ada yang ngerjainnya simple banget kayak bener-bener plug-jiplak sama kayak nggak sama banget sih. Cuman sederhananya sama kayak di contoh. Sebenarnya di contoh itu aku emang bikin sederhana banget ya. Aku emang bikin sederhana banget supaya nanti teman-teman bisa explore sendiri. Siapa tahu mau bikin dashboard atau mau bikin apa gitu yang lebih warna-warni gitu atau gimana. Siapa tahu kan teman-teman mau eksplorasi lebih jauh lagi kan. Itu nggak apa-apa banget. Teman-teman mau lebih keluar lebih jauh lagi tuh nggak apa-apa banget. Yang dicontoh itu emang sengaja simpel supaya apa ya? Kayak ngasih gambarannya aja sih, kayak gambaran awalnya aja. Ntar sama teman-teman tinggal dieksplorasi sendiri gitu. Jadi tugas-tugas yang kemarin itu ada yang simpel banget, ada yang oke lah, udah, masya Allah udah ada warna-warnanya gitu, ada yang pakai fitur table juga, table yang ada di spreadsheet gitu ya. Terus topiknya juga ada yang pakai topik apa ya kemarin tuh? Pakai pakai ini, pakai mahasiswa gitu. Kalau nggak salah data mahasiswa. Kalau kalau aneh kan nyontohinnya itu ya apa apa sih barang di rumah ya kalau nggak salah barang di rumah. Kan ada yang topiknya lain, itu oke sih. Nah, jadi untuk next tugasnya mungkin teman-teman bisa itu bisa explore lebih dalam lagi. Kayak misalnya tampilannya mau dibagusin nih, itu it's okay banget gitu. Nggak nggak harus plug sama. Bahkan kalau bisa harus lebih bagus gitu. Karena yang dicontoh itu cuma contoh doang gitu. Kalau bisa lebih bagus dari itu. Apakah kita, oke, udah bisa share screen ya sekarang.
Aneh itu insert screen ya. Oke, udah kelihatan nggak ya? Oke, Mas. Oke, siap. Oke, Bismillah. Oke, jadi hari ini insya Allah kita bahas ini ya, pivot table sama visualisasi. Walaupun lebih mungkin nggak sekedar ini aja, karena mungkin ini aku nggak bahas panjang banget, nggak bahas detail banget bisa dibilang. Ya paling basic-basicnya aja gitu, nggak yang dalam-dalam banget. Karena kita insya Allah bahas apa lagi sih selain ini. Mungkin kita lihat dari outline-nya dulu, kita mau belajar apa gitu insya Allah di hari ini. Oke, yang pertama tentang wildcard. Masih wildcard. Mungkin teman-teman baru dengar atau mungkin udah tahu gitu. Terus juga ada, oke kita coba bikin diagram, kita coba bikin pivot table, terus selain itu kita coba beberapa rumus yang mungkin menurut beberapa orang itu ini yang paling mungkin ya, yang cukup sulit di itu di spreadsheet gitu, apa VLOOKUP, VLOOKUP sama query. Nah, kenapa nggak ada HLOOKUP? Sebenarnya konsepnya sama aja kayak VLOOKUP, cuman bedanya kalau VLOOKUP itu kan vertikal, HLOOKUP horizontal gitu. Jadi kita langsung loncat ke XLOOKUP yang bisa dibilang lebih powerful dari VLOOKUP gitu. Terus ada query juga yang ini sebenarnya lebih powerful dari filter filter yang biasa. Kan kalau di rumus itu ada rumus filter ya kalau nggak salah. Dan ini bisa dibilang kalau menurutku lebih powerful gitu. Terus insya Allah kita ngebahas ini juga. Kalau sempat, insya Allah kita bahas import range. Apa tuh? Nah, oke, mungkin langsung masuk aja kali ya ke materinya. Yang pertama. Oke, yang pertama tuh ada namanya wildcard. Jadi sederhananya itu wildcard tuh ini ya, yang di sini nih. Nah ini ada ininya ya, ada apa namanya ya, bintang di atas. Eh, untuk definisi aku juga kurang begitu paham untuk definisi wildcard itu apa. Yang penting ada ini, ada bintang di sini. Jadi ini tuh untuk apa? Jadi ini tuh untuk apa ya? Nyari kata-kata yang ada di tengah. Sederhananya gini deh. Misalnya dari data-data yang kemarin, kita coba cari barang yang ada unsur H di dalamnya. Oke, kita coba cari pakai wildcard kayak gini. Ini kenapa pakai dan kayak gini? Ini supaya ini sebenarnya sama aja ini ya, bintang A terus bintang lagi, kurang lebih gitu. Cuman ini pakai variabel aja gitu. Kurang lebih gitu. Nah, mungkin langsung kita contohin aja ya. Langsung masuk ke ini biar kelamaan kita langsung masuk ke spreadsheet aja. Mungkin teman-teman bisa langsung kalau mau join join aja ke ini ke spreadsheet yang kemarin sebenarnya sama aja sih spreadsheetnya mah. Biar langsung praktek ini mah. Biar nggak apa ya nggak begitu kebanyakan teori bisa dibilang jadi langsung ke praktek gitu. Nah, tadi kita mau nyoba apa? Kita mau nyoba ini ya. Kita mau nyoba wildcard. Wildcard itu apa sih? Jadi sebenarnya kita bisa ngambil data yang ada di tengah gitu. Contohnya apa? Contohnya gini. Misalnya kemarin tuh kalau saya udah nggak data-data apa ya kemarin tuh? Soal nilai atau apa ya? Konif nilai 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 nilai. Oke dah, kita coba ulang lagi aja deh. Kita mau nyari yang berapa yang lulus ya? Eh, kita mau nyari jumlah nama bulan misalnya. Misalnya ini ya. Count if ini yang materi yang kemarin ya ini. Ini materi yang kemarin di koma. Terus kriterianya bahkan kalau umpamanya mau nyari bulan gini ya. Nyari yang tulisannya bulan. Oke, kan kayak gini. Ini nol nggak ketemu. Kenapa? Karena di sini nggak ada yang benar-benar tulisannya bulan. Kalau umpamanya ada nih coba bulan. Nah, itu baru-baru kebaca gitu. Baru kebaca kalau bener-bener hurufnya sama gitu. Kayak gitu. Dan dia nggak gitu ya, nggak ngelihat dia kapital atau enggak. Nah, gimana caranya kalau umpamanya kita mau nyari yang tidaknya ada yang itu deh, tidaknya ada yang tulisannya fulan. Kita pakai ini wildcard, pakai bintang ini. Misalnya gini, bintangnya di sini di kanan. Nah, ada 72. Nah, maksudnya apa? Jadi dia nyari ini ya, nyari
tulisan Fulan, terus setelah tulisan Fulan tuh bebas mau tulisan apa aja kayak gitu. Jadi kan yang kebaca ini, misalnya ada Fulan, misalnya ini aku ganti jadi Fulan J. Ini tetap kebaca karena dia nyari tulisan Fulan, terus setelah tulisan Fulan tuh bebas mau tulisan apa aja gitu. Nah, kalau umpamanya ini tulisannya Fulan doang, itu nggak kebaca jadi 31 kan? 71 maaf. Jadi nggak kebaca nih. Karena yang dicari itu Fulan dan setelahnya itu tulisan Oh, ya, apapun. ya, ya. Oke, oke, oke. Itu kayaknya ada yang bocor. Oke. Terus eh kalau misalnya nama aku Fulan, nama aku Fulan. Nah, ini nggak kebaca. Kenapa nggak kebaca? Karena dia tuh nyarinya cuman yang setelah tulisan Fulannya aja yang dibebasin gitu. Nah, kalau sebelumnya mau dibebasin juga gimana? Berarti ini dikasih bintang. Baru. Jadi kanan kiri apapun apa di kanan kirinya bebas. Yang penting ada tulisan Fulannya gitu. Nah, kalau umpamanya kita mau nyari ini, mau nyari yang belakang depannya itu kosong, depannya kosong. Tapi belakangnya bebas. Nah, kayak gini berarti. Berarti yang kebaca cuma ini doang gitu. Jadi kalau umpamanya ini aku hapus, ini jadi nol. Gitu. Itu gunanya wildcard ya. Jadi kalian bisa aja gini dari wildcard tuh. Kan kemarin kita udah ngedata dari tugasnya kan udah ngedata itu kan apa namanya? Yang berdasarkan apalah bisa entah berdasarkan warna, berdasarkan apa. Nah, kalian bisa aja ngedata nama barang, ngedata nama barang yang namanya itu ada unsur huruf A misalnya. Misalnya yang ada huruf A-nya itu ada berapa. Jadi kan caranya kurang lebih gini ya. Mirip-mirip kayak gini. Cuman kita dibikin ini aja, dibikin jadi istilahnya variabel gitu. Dan terus masukin ini. Jadi yang tulisannya A itu ada 73 ternyata. 73 banyak ya? Oh, ini juga nama juga. Nama kan ada tulisan A-nya juga. Ini aku batasin deh dari A2. Terus misalnya mau nyari huruf M di sini tuh ada berapa? M. Oh, ada satu doang. Itu ada di sini ternyata. Terus mau nyari huruf U, itu ada 72 X kosong. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lebih fleksibel gitu. Dan aku lupa kemarin tuh udah ngejelasin terkait ini belum ya. Jadi kita bisa nyisipin ini ya, nyisipin sel di dalam tulisan kayak gini, di dalam kriteria kayak gini. Kan kemarin mah biasanya gitu kan, apa tulisan tulisan biasa aja kayak misalnya bulan, gini aja kan kemarin tuh. Nah, tapi kalau umpamanya kita mau lebih fleksibel gimana? Misalnya di sini bulannya di sini deh. Jadi kita bisa masukin selnya aja. Kita masukin selnya kayak gini. Jadi misalnya bulan. Atau kalau umpamanya mau ada string lagi di sebelumnya, mau ada apa namanya, ada teks lagi di sebelumnya bisa aja diapit kayak gini, terhilang. Diapit kayak gini nih, diapit kayak gini. Pakai dan ya, di antara ini tuh di antara karena dikasih dan. Jadi umpamanya mau jadi nama, ya udah nggak ada, karena emang nggak ada, baru ada. Kalau umpamanya mau diadain, tinggal dikasih apa, wildcard di sini, gitu. Nah, teman-teman kalau umpamanya ada pertanyaan bisa langsung tanya aja ya. Oke, ini untuk wildcard. Terus setelah wildcard kita coba pelajari tentang ini nih. Apa namanya? Tentang pivot table. Nah, jadi pivot table tuh kan kemarin teman-teman udah ngerjain yang kayak gini ya. Aku mungkin kasih lihat ya contohnya. Kan kemarin kan kurang lebih teman-teman bikin yang kayak gini lah ya. Teman-teman udah bikin kayak gini dan caranya tuh manual gitu. Caranya manual kayak gini. Nah, sebenarnya kita nggak bikin manual kayak gitu bisa aja. Kan kalau kayak gini kan kita harus satu-satu ya. Nah, bisa aja dari data-data barang kayak gini. Bisa langsung dibikin apa ya namanya? Langsung dibikin rekapannya tanpa kita pusing-pusing nyari rumusnya gitu. Walaupun kalau umpamanya pakai rumus kayak gini mungkin lebih fleksibel ya. Cuman ada cara yang lebih cepat sebenarnya untuk bikin rekapan kayak gitu. Nah, caranya gimana? Caranya tuh kita pakai pivot table. Mungkin aku
Ini datanya aku coba deh ke sini biar biar kelihatan. Oh ini belum berlanjut nih angkanya. Titik dua, titiknya dipencet tes. Nah turun. Warnanya jadi nggak rapi gini ya. Ini aku rapiin dulu deh. Make ini ada namanya parenting color. Oh yang keblok tapi situ doang ya. Aku mau nyampe 25. Nah oke. Tanya kayak gini. Aku mau bikin gini. Aku mau bikin rekapan kayak tadi kurang lebih ya. Rekapan yang kayak mana tadi ya. Aku lupa naruhnya di mana. Aku mau bikin rekapan kayak gini. Cuman nggak usah pakai rumus. Nah, caranya gimana? Ini ada namanya pivot table. Di sini kan ada pivot table ya. Pivot table-nya dari A1, sheet 8, A1 sampai J25. Oke, udah benar. Ini kita bisa atur juga mau di sheet baru atau di sheet yang udah ada. Kita contohin sheet yang udah ada aja kali ya. Sheet yang udah ada misalnya di sini deh. Di sheet 7. Sheet 7 di sebelah sini. Oke, lihat. Dapat nih. Nah, misalnya kita mau dapetin data yang kayak gini, warna. Kita mau dapetin data warna. Caranya gimana? Ini kan di kanan tuh ada kolom-kolomnya ya. Di kanan tuh ada kolom-kolomnya ya. Nah, kita masukin aja ke sini. Kita tarik ke sini. Kita tarik misalnya ke row. Nah, jadi si row-nya itu diisi sama warna. Nah, udah nih. Kurang lebih kan udah mirip-mirip gini nih ya. Mungkin urutannya bisa diatur-atur itu lah. Bisa di scanning atau apa kan bisa diatur-atur itu mah. Nah, terus kita mau dapetin angkanya, banyaknya. Nah, gimana caranya? Kita bisa aja berdasarkan nama, misal namanya jadi value gitu. Misalnya ini, nama jadi value. Hmm. Nah, itu otomatis bacanya jadi count gitu, count A. Nah, coba lihat apakah sama totalnya 24. Totalnya 24. Oke, sama 24. Nah, jadi lebih simpel gitu, nggak harus pakai rumus dan ini langsung bikin summary-nya gitu. Bikin, oh, dapat kesimpulannya gitu. Bahkan bisa lebih dari itu juga. Kita bisa lebih kompleks lagi bisa dibilang. Walaupun ini juga pakai rumus juga bisa kompleks juga. Cuman ini bisa lebih simpel gitu cara pengerjaannya. Teman-teman juga kalau bikin pivot table juga bangga aja gitu. Misalnya gimana? Misalnya nih, kita mau ngelihat data ini, hilang. Oke. Nah, misalnya kita mau lihat data ini sama mau ngelihat lokasinya. Jadi lokasinya di mana aja sih? Misalnya berdasarkan lokasi juga deh. Berdasarkan lokasi juga. Nah, yang abu-abu di ruang tamu itu ada satu, terus yang biru. Jadi lebih lebih kompleks gitu. Terus juga kita mau atur juga kalau mau di kolom juga bisa kayak gini nih. Nah, jadi oh yang warna bening itu ada satu di dapur, terus yang warna biru itu ada satu di dapur, terus ada satu di kamar mandi, terus ada satu di kamar tidur, terus yang warna coklat ada dua di kamar tidur. Jadi kita bisa dapetin apa hasil datanya lebih informatif gitu. Walaupun mungkin kayak gini masih apa nih satu satu satu. Tapi kalau umpamanya kita mau bacanya lebih detail, bisa aja gitu. Misalnya kita mau ngelihat yang warna putih nih, di mana aja sih penyebarannya? Oh ada di dapur, ada di kamar mandi, ada di kamar tidur. Jadi kayak gini tuh bisa aja kita bikin ini, apa sih namanya? Aku mau nyoba bikin heat map deh. Apakah bisa? Aku belum nyoba juga sih. Itu tuh ada di ini, conditional formatting. Nah, not empty, not empty atau apa gitu aku lupa cara bikin heat map tuh gimana. Gi- Yang penting kita bisa bikin, mungkin bisa aja bikin heat map dari sini gitu. Color scale apa ya? Color scale min value-nya itu diisi warna ya putih, max value-nya diisi warna ya oke. Oh ya, ini berarti. Ini G21 ya? G31. Oke, nah ini kan kelihatan nih. Jadi kalau mau punya datanya banyak banget nih, datanya banyak banget nih. Bisa aja pakai ini kan. Bisa aja ngelihat nyari, oh ternyata kebanyakan tuh warna merah nih di kamar tidur. Jadi lebih informatif juga kayak gitu.
ini pakai pivot table ya, teman-teman. Ini pakai pivot table. Nah, cuman kan kalau dari sini, kalau dari apa namanya ya? Kalau dari tabel-tabel gini, yang angka-angka gini kan mungkin masih itu ya, masih kurang kebayang ini tuh maksudnya apa. Terus yang tadi juga maksudnya apa kan kayak gini. Walaupun ini udah bisa kebayang, cuman kan kita mau lihat ini summary gitu, kesimpulannya gimana. Nah, makanya kita perlu ini, perlu namanya visualisasi. Aja. Misalnya mau bikin kayak gini kah, atau mau bikin kayak gimana, itu bisa aja di ini. Ini kurang lebih kayak di Excel ya. Hilang. Oh, ada yang bikin baru. Eh, ini cara bikin visualisasinya gimana? Ini tinggal di blok aja. Kalau cara aku biasanya gini, di blok habis itu dibikin chartnya. Nah, kayak gini. Ini grand totalnya kan sebenarnya nggak perlu ya. Di sini nggak perlu ada grand total. Ini bisa aja kita hmm, batasin. Batasinnya tuh di setup kalau nggak salah. Jangan sampai 3 G31 sampai G30 aja. Nah, jadi kan lebih oh ada apa ya, jadi lebih kelihatan kan, oh ternyata yang paling banyak itu warna putih. Walaupun sebenarnya dari sini kelihatan. Cuman kan kalau umpamanya datanya banyak banget dan angkanya tuh gede banget, kan mungkin agak susah ya. Jadi kita perlu ngevisualisasiin datanya gitu. Ini untuk visualisasi data, dan untuk visualisasi data tuh sebenarnya ada macam-macam. Mungkin aku coba kasih lihat ininya ya, apa namanya? Settingan-settingannya yang ada di sini. Ini tuh buat nentuin ini, nentuin tipe chartnya. Grafiknya mau apa? Mau ini kah, lain kah, atau mau apa ini? Ada banyak, dan kita juga dikasih rekomendasi kayak gini kurang lebih. Tuh. Nah, terus ada agregat, terus ada apa nih? Fish. Ini kalian bisa coba atur-atur aja. Cuman yang paling yang biasanya aku pakai tuh yang ini nih. Di sini dibikin 3D. Biasanya aku lebih enaknya gini. Terus aku tambahin ini apa namanya? Biar lebih informatif juga, biar kelihatan tulisannya di mana ya? Aku lupa di sini atau di mana gitu. Biar bisa ngelihat ini, biar bisa ngelihat eh angka-angkanya gitu. Aku lupa di sebelah mana. Nah, label value value ini di sini di pie chartnya ya. Nah, jadi kan kelihatan kalau umpamanya kita nggak ada data yang di kiri, mau ngelihat ininya aja. Oh, ini tuh putih itu ada 4 dan presentasenya itu 20,8%. Jadi kan lebih kelihatan gitu. Terus juga ini bisa diedit, tulisannya bisa diatur-atur aja di sini nih. Di sini ya. Ini juga bisa diwarna-warnain. Di birunya, biru biar saya warnanya jadi biru misalnya. Nah, jadi biru kan. Terus yang abu-abu, saya warnanya warna abu-abu. Bisa diatur-atur di sini. Terus juga judul-judulnya juga bisa diatur nih. Ini kan namanya A, nama. Kita misalnya mau warna deh. Title-nya warna. Ini bisa diatur juga. Terus subtitle-nya misalnya apa ya? Mendeskripsikan apa. Ah, jadi sebagai apa ya? Keterangan tambahan aja ini. Nah, dan di customize ini beda chart itu beda ini ya, beda bentukannya. Kayak misalnya walaupun mirip-mirip, cuman ada beberapa yang beda gitu. Kayak misalnya ini kalau tadi kan kalau yang ini ya apa sih yang pie chart ya. Kalau yang pie chart kan di sini cuman ada dua doang, title sama subtitle. Cuman kalau di sini di bar chart itu ada banyak nih. Nggak banyak juga sih, ada 4 sih. Kayak misalnya kita bisa nge-custom custom ini gitu. Gitu itu untuk visualisasi datanya ya. Ini untuk visualisasi datanya. Terus juga apa tuh, ada pertanyaan kah? Oh, tadi pencetnya apa yang visualisasi? Kalau aku caranya di blok sih. Di blok habis itu insert di chart gitu. Itu untuk visualisasinya. Kayak gitu. Nah, ini untuk visualisasi datanya. Terus juga aku penasaran nih, kalau umpamanya datanya bentukannya row column, apakah bisa dibikin visualisasinya kah? Nah, aku mau coba, aku blok, habis itu aku insert chart. Oke,
dapat. Cuman ini apa ya maksudnya? Kita coba lagi ke ini di oh, grand totalnya jadi masukin 31. Ini jangan nyampe H kayaknya. Tapi H I eh DK A B C D G G G. Nah, nah ini kan lebih itu ya, lebih kelihatan nih warna putih. Yang warna putih itu dia lebih lebih itu ya, lebih baca juga ini maksudnya apa. Wah, tergantung datanya juga ya. Oke. Nah, apakah setiap ini ya, apakah setiap kita bikin visualisasi, kalau mau bikin visualisasi itu harus dibikin bentukan kayak gini dulu? Nah, sebenarnya enggak ya. Sebenarnya setiap mau bikin visualisasi itu enggak harus dibikin kayak gininya dulu. Nah, ada namanya agregat gitu. Kayak, jadi kayak misalnya gini ya. Kan biasanya kan kita kalau mau bikin visualisasi itu dibikin versi kayak gininya dulu, tabel yang kayak gininya dulu. Nah, sebenarnya dari data-data mentah, data mentah kayak gini tuh bisa aja langsung dibikin visualisasinya gitu. Jadi nggak harus dibikin gini dulu. Nah, jadi kita bisa langsung bikin kayak gini, tapi kita harus aktifin ini agregat kurang lebih gitu. Nah, mungkin bisa langsung coba aja, langsung coba aja di sini di data. Nah, misalnya data ini, kita mau ngelihat data warnanya nih. Data warnanya mau eh, dibikin visualisasinya tanpa dibentuk ini ya dulu, dibentuk tabelnya dulu. Contohnya gimana? Caranya gini, insert chart. Nah, langsung dapat nih, langsung dapat dan agregatnya nyala. Kalau nggak nyala, dia eh, nggak bisa kayak gitu. Dia agregat tuh kalau nggak salah tuh buat ini apa namanya? Ngasih kesimpulan. Kayak misalnya gini, kalau nggak salah ya, aku kurang begitu paham juga untuk kayak visualisasi data ini. Tapi biasanya aku makainya kayak gini. Kuantitas agregatnya nggak nyala. Terus selalu oke, ini sum. Jadi bisa diatur-atur nih. Bisa diatur-atur untuk visualisasinya datanya mau berdasarkan apa itu atau apa mau berdasarkan banyaknya. Kalau banyaknya berdasarkan banyaknya ternyata angka satu yang paling banyak. Ini biasanya dipakai di angka sih. Kalau umpamanya di sini kayaknya langsung di count. Kalau ini bisa di macam-macam ada count, ada sum kayak gitu. Ini untuk visualisasi data. Jadi bisa aja kita bikin intinya untuk visualisasi data bisa aja kita bikin tabel-tabelnya dulu kayak gini. Kita mau pakai pivot table atau mau pakai rumus-rumus biasa. Terus juga bisa aja langsung dari data mentah kayak gini. Kurang lebih gitu untuk yang visualisasi data gini ya. Nah, eh, mungkin langsung aja ke yang selanjutnya terkait VLOOKUP. Ini yang visualisasi data sama apa tadi? Visualisasi data sama pivot table mungkin kayak gitu. Mungkin aku nggak bakal ngebahas detail banget karena aku nggak begitu visualisasi data ya. Jadi aku lebih ke otomatisasinya kurang lebih ya. Nah, kita mau nyoba VLOOKUP. Nah, misal untuk VLOOKUP gini nih. Misalnya kita ada data ini ya. Misalnya ada data peminjaman barang. Kita kan udah ngelik barang-barang ceritanya. Ceritanya kita udah ngelik barang-barang. Nah, barang-barangnya itu mau di itu mau di apa namanya? Mau dipinjem-pinjemin. Jadi kan ada ID peminjaman, ada ID barang, ada statusnya apa, waktu pinjamnya, waktu kembalinya apa. Cuman misalnya kita nggak nyimpen nama barang di sini. Di tabel ini nggak nyimpen nama barang. Cuman kita ada ID barang. Kita cuma cukup ada satu doang identitas barangnya. Itu cuman ID barang. Cuman kan dari ID barang harusnya kita tahu nama barangnya apa, terus kuantitasnya berapa, warnanya apa. Harusnya kan tahu kan dari situ. Nah, itu gimana caranya? Kita coba pakai namanya VLOOKUP. Kayak gini ya caranya ya. Nah,
Jadi dari VLOOKUP kita bisa tahu, oh ID 2 tuh apa sih? Dari database yang ada, oh namanya printer. Berarti ID barang tuh isinya printer. Oke. Jadi kita dari situ kita bisa dapetin nih nama barangnya. Walaupun sebelumnya belum ada tuh ID barangnya ya. Belum ada nama barangnya, sorry. Baru ada ID barang. Nah, mungkin langsung kita coba aja kali ya. Kita langsung coba di sini deh. Di sheet 5, di sheet 5 di kan ya. Misalnya kita angka random aja deh. 4 5 2 5 7. Nah, strukturnya VLOOKUP itu gimana? Sebenarnya untuk strukturnya ya. Untuk strukturnya itu teman-teman bisa langsung lihat aja di sini. Ini aku ganti ke bahasa Inggris ya. Nah, example-nya gini. Ini search key-nya apa? Search key itu apa yang mau dicari? Yang mau dicari itu apa? Eh, bukan apa yang mau dicari, apa? Kuncinya itu dari mana gitu. Kalau search key-nya, ya kuncinya sih. Kayak misalnya ini, ID barang, kuncinya itu dari sini. Ada di ID barangnya nih. Barang tuh kuncinya ada di sini. Oke. Patokannya sederhana. Patokannya di sini. Terus range-nya itu mana? Range itu range ini ya. Range database ceritanya. Range database. Nah, database-nya itu kan dari sini sampai sini. Kita blok aja. Nah, kayak gini. Terus tadi itu apa? Apalagi titik koma. Indeksnya apa? Indeks itu indeks hasilnya. Kita mau nyari apa sih? Apakah mau nyari warna, mau nyari lokasi? Kan kita mau nyari nama ya. Nama itu ada di indeks keberapa? Ada indeks kedua. Nah, kenapa? Mulai dari satu, itu satu, enter. Nah, dapat nih, printer. Bener nggak? Oke, benar, printer. Terus juga 4, apa nih? Kita coba turunin lagi. 4 itu teh kotak. Oke, 4 teh kotak. Terus gelas itu 5. Oke, nah kan dapat ya. Jadi kita dari sini, dari ID doang, kita bisa dapat namanya doang. Namanya. Nah, sebenarnya nggak cuman kita bisa dapat nama. Kita bisa ambil yang lain juga. Misalnya kalau umpamanya ID-nya 3 itu, ID-nya 3, indeksnya ketiga, itu kita bisa dapat warna. Terus, ya tergantung dari sininya ya. Tergantung dari sini. Dan untuk VLOOK dan untuk HLOOKUP itu kurang lebih sama kayak VLOOKUP ya. HLOOKUP tuh sama kayak VLOOKUP, cuman bedanya HLOOKUP tuh untuk yang horizontal gitu. Saya mungkin biar nggak kelamaan juga, kita cobanya di VLOOKUP aja. Dan sebenarnya untuk VLOOKUP kan bisa ya, bisa bisa bikin kayak gini ya, bisa kita cari data kayak gini. Cuman ada kelemahannya gitu. Kalau kalau ini, kalau apa namanya? VLOOKUP. Nah, contohnya apa? Contohnya kita I untuk key search-nya berdasarkan ini ya, berdasarkan nama. Search key-nya ya, sorry. Search key-nya berdasarkan nama. Itu bisa aja VLOOKUP. Terus kita range-nya juga mau disamain deh. Eh, mau disamain gini. Nggak keambil. Kita ambil dari sini aja deh. Ini berapa H11? Ini agak ngaco. Ini agak ngaco nih. Nah, kita mau nyari data ini kan. Teh kotak warnanya apa misal. Dari data kayak gini. Ini berarti kita harus ke B dulu. Harus ke B. Terus ini, bentar. Kok lampu ya? Lampu, apa lampu? Ini harus di koma satu kayaknya deh. Kotak, oke. Nah, udah bener. Biru. Teh kotak warnanya biru. Teh kotak warnanya biru. Oke, udah bener. Tadi aku nambah ini ya, nambahin parameter lagi. Nambahin parameter lagi tuh
ada keterangannya, aku lupa. Dan biasanya kalau kalau diisi nol tuh biar nggak apa gitu, aku lupa. Nah, nol tuh false ya maksudnya. Ada di sini keterangannya. Nah, kelemahannya tuh kita nggak bisa ini. Kita nggak bisa ngambil data yang ada di kirinya. Maksudnya gimana? Misalnya nama nih, kita berdasarkan nama. Nah, nama nih, berarti si ininya, si range-nya nggak bisa dari A. Kalau umpamanya range-nya dari A tuh nggak ketemu. Range-nya harus dimulai dari B. Kenapa? Karena data nama tuh ada di B. Jadi si key ininya, search key-nya itu harus ada di paling kiri lah. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita bisa pakai XLOOKUP. Dan caranya lebih simpel juga. XLOOKUP tuh caranya lebih simpel. Misalnya search key-nya ini, gelas. Nah, terus lookup range. Lookup range itu eh data kumpulan data search key-nya lah sederhananya. Misalnya gelas nih. Gelas itu ada di B kan di sini. Hilang. Di sini di blok. Oh, nggak masuk. Ini coba kita it's berapa nih? Manual aja deh. B, habis itu kita mau nyari ID-nya. Berarti kan ada di A ya. Nah, kita bisa dapat dapat ID-nya. Oh, gelas tuh ID-nya 5. Benar nggak sih? Gelas tuh 5. Oke, benar. Terus ponsel tuh 10 ID-nya. Apakah benar? Benar. Misalnya aku mau apa nih? Aku mau handuk deh. Apakah ID-nya berapa sih ini harusnya handuk tuh? 23. Kontrol D. Oke, benar. 23. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Kalau false biar exactly by. Oh, siap. Oke, makasih infonya. Berarti biar itu ya, biar sama persis hasilnya gitu ya. Soalnya VLOOKUP juga bisa buat ini, apa namanya? Nyari kumpulan nilai kalau nggak salah. Misalnya kita ada nilai 90, 80, 20, 23, 70. Terus di sini ada data ini, data apa namanya? Data rentang nilai gitu. Misalnya 90 sampai 80 itu apa? Terus ini A, misalnya ini A nih, ini B, ini C, ini D. Misal. Aku lupa, kalau nggak salah bisa gitu. Make match. Oh iya, bisa bisa make index match tuh. Dulu aku make index match buat apa? Cuman aku udah lama nggak make ya index match itu. Karena aku kebiasaan make VLOOKUP, VLOOKUP, XLOOKUP. Kalau nggak salah dari XLOOKUP itu bisa apa ya? Bisa nge-cover index match gitu. Kalau nggak salah ya. Aku udah nggak make index match soalnya. VLOOKUP. Search key-nya ini kalau nggak salah. Terus kita ambil indeks kedua. Dua, terus ini satu apa nol gitu. Aku lupa. A. Terus ini B. It's ini nol karena aku lupa juga ini. Ini nol deh. Ini E. Ini 15. Aku lupa juga untuk yang ini ya. Kayak gitu. Mm, 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 mm. Ini kenapa jadi ada? Oke. Intinya di lookup gitu ya. Nah, jadi oh ya, kalau nggak salah si XLOOKUP juga bisa gini deh. Apa namanya? Kalau nggak salah ya, aku agak lupa juga. Bisa dapetin data lebih dari satu apa ya? Koma misalnya aku mau dapetin warnanya juga deh. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. C, C, error. Ini kah? Belum tutup kurung. Oke, koma. Aku lupa. Dulu tuh aku pernah nyoba ya. Aku pernah nyoba si Xlookup tuh
Kurang awal. Oh ya, aku lupa ya. Waktu waktu itu ya pernah ya aku nyoba XLOOKUP tuh ini. Dia bisa ngambil datanya lebih dari satu gitu. Kan kalau umpamanya ini kan kita cuma bisa dapat data ID-nya doang misalnya ini. Kan aku pernah nyoba waktu itu. Hasilnya itu lebih dari satu. Cuman caranya gimana aku lupa. Apakah di sini ada contohnya? Oh nggak ada. Seingatku kurung kurawal. Seingatku kurung kurawal. Cuman aku lupa. Apa ini yang bisa ya? Kan ini juga kayaknya harusnya nggak bisa deh. Oh nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa juga ternyata. Aku lupa. Dulu tuh pernah ada itu caranya. Nah, itu untuk apa namanya? Di lookup sama X lookup. Jadi sederhananya gitu. Sederhananya kalian cuma punya data NIM doang nih. Data ID doang nih. Kalian cuma ada data ID. Ini bisa diimplementasiin di NIM sih. Misalnya kalian punya data NIM ya. Kalian punya data NIM. Data NIM-nya berapa lah. Terus ada data nama. Nah, kalian bisa aja, apa namanya, di Google Form presensi. Misalnya presensi nih. Kalian cukup ini doang. Kalian cukup minta data NIM-nya doang. Asalkan NIM-nya si user tuh isi NIM-nya bener ya. Ntar untuk lihat data ini siapa sih yang ngisi, itu tinggal di VLOOKUP aja, itu bisa. Terus juga bisa lihat juga kan bisa macam-macam ya di VLOOKUP tuh bisa langsung dapetin apa namanya atau mau sama jenis kelaminnya juga bisa atau sama fakultasnya juga gitu. Em, Contoh aku pernah bikin ini deh apa namanya NIM, informasi NIM kalau nggak salah. Nah, itu aku pakai ini juga, aku pakai VLOOKUP juga. Ini rumusnya panjang, jadi sederhananya ini tuh bisa buat ngambil apa ya informasi ini, informasi jurusan sama fakultasnya gitu, jurusan fakultas sama angkatan. Kalau yang angkatan tuh kita nggak perlu itu ya, nggak perlu pakai VLOOKUP karena datanya kan sebenarnya dari sini aja kan, nggak ada data lain juga. Jadi tinggal misalnya ngambil angka 23-nya doang. Cuman untuk fakultas sama jurusan itu perlu ada ini, perlu ada apa namanya, perlu ada VLOOKUP ngambil data dari sini, dari infonim di sheet ini. Jadi misalnya ya, enaknya VLOOKUP juga kalau umpamanya mau ada update data, mau ada update misalnya satu rekayasa perangkat lunak itu aku mau ganti jadi RPL. Kita tinggal ubah dari database-nya aja gitu. Misalnya jadi S1 RPL. Dan di sini jadi S1 RPL. Walaupun ini aku udah persingkat jadi get jurusan doang. Sebenarnya get jurusan tuh aku bikin dari VLOOKUP juga. Di mana ya? Aku bikinnya tuh. Nemat nemat ini ya, nemat range. Ya nemat range, nemat function. Nemat function. Aku nyari nemat functionnya aku lupa. Coba di help ya. Help nemat. Ah, di sini. Jadi umpamanya kita mau ngebuka ini data jurusan itu sebenarnya gimana sih isinya? Jadi rumusnya kurang lebih rumusnya kayak gini. Ini jurusannya. Rumusnya kurang lebih kayak gini. Cuman dimasukin dipersingkat aja jadi gini doang. Jadi tulisan get jurusan doang. Rumusnya gini. Terus variabel-variabelnya tinggal dijadiin satu doang gitu. Jadi untuk mempersingkat kompleksitas yang ada di sini. Itu sih. Terus kita bisa ngatur-ngatur ini juga kan argumen-argumennya juga ya. Tuh, itu untuk ini ya, untuk apa namanya nih? Untuk VLOOKUP. XLOOKUP juga tadi udah dijelasin juga. Kurang lebih caranya sama. Cuman XLOOKUP tuh lebih simpel gitu. XLOOKUP tuh lebih simpel. Nah, index match. Index match itu aku juga lupa itu dipakai buat apa juga lupa. Tapi seingatku bisa di handle sama XLOOKUP gitu index match. Kalau nggak salah ya. Kok agak lupa juga ya. Udah lama sih soalnya nggak pakai apa index match. Cuman biasanya kalau umpamanya kalian belajar ini, belajar spreadsheet tuh
belajar Excel ya terutama. Itu setelah VLOOKUP tuh biasanya belajar index match gitu. Tuh, aku agak lupa ya index match. Nah, kemudian ada apa lagi sih? Oh, fungsi left. Fungsi left itu buat apa? Fungsi left yang di sini ya. Ini tuh buat ngambil karakter yang ada di kiri. Contohnya gimana? Contohnya ini. Left. Ini jadi di sini deh. Ini soalnya jadi template. Nah, di studi kasus. Misalnya aku mau ambil dua huruf di dari sebelah kiri. Left. Left, misalnya aku mau ngambil data ini. Terus number of karakternya. Maksudnya data yang mau diambil berapa? Misalnya dua. Nah, ini kita dari pulpen tinta hitam. Jadi U doang. Karena kita cuma ngambil dua. Tuh. Kalau umpamanya kita masukin berapa misalnya? 5 ya dapatnya 5 pulpen. Tuh. Nah, itu kalau dari kiri. Terus kalau mau dari kanan bisa aja pakai rumus right. Nah ini lampu. Kita mau ngambil dua dari kanan. Nah, lampu, lampu. Dari kanan atau tiga dari kanan, lampu. Gitu. Kalau di tengah tuh apa ya? Mid kalau nggak salah. Mid ring. Jadi lampu. Kita mau ngambil apa ya? M kali ya. M itu berarti ada di posisinya ada di tiga. Mulai dari tiga. Terus yang ini satu tuh maksudnya kita mau ngambil berapa banyak sih? Misalnya aku mau ngambil satu doang. Berarti ya udah cuma dapat M doang. Terus kalau mau dapetin dua jadi MP. Di posisi awalnya tiga. Posisi awalnya tuh di tiga. Berarti di M. Terus kita mau ngambil berapa setelahnya. Gitu sih. Bisa jadi, oh dia bisa kayak jadi div mode gitu. Hmm, aku kurang paham maksudnya div mode tuh gimana. Kan div mode matematika kan gitu. Kalau umpamanya ini juga nol bagi nol juga nggak bisa gitu. Nah, kita langsung ke ini. Kita coba query. Nah, ini salah satu fitur yang sering aku pakai juga. Query. Query. Query itu sederhananya buat apa? Kalau aku biasanya buat itu, buat mindahin data. Seringnya, aku seringnya pakai buat mindahin data. Cuman data aslinya nggak mau aku ubah-ubah. Jadi kalau umpamanya data yang aku ubah, otomatis ini ke update gitu. Nah, biasanya aku pakai apa? Kalau aku biasanya pakai query. Query. Nah, caranya gimana? Caranya kita blok ini, blok semua datanya aja, biar enak. Di blok semuanya datanya, terus di koma query. Query itu kalau teman-teman pernah apa pernah nyoba MySQL database kayak gitu kan ada query select bintang from where kayak gitu kan. Nah, kurang lebih gitu. Jadi kita pakai query yang biasa dipakai di ini ya, di SQL tapi dipakainya di ini, di spreadsheet gitu. Mungkin aku kasih contoh yang sederhana ya. Contoh yang sederhana itu kita mau pure kopas doang nih misal. Jadi kita select misalnya bintang, select bintang udah. Bahkan kalau umpamanya mau ngecopat doang tuh nggak usah select bintang kalau nggak salah bisa loh. Nah ya bisa. Nah, karena kan kita kadang mau ngefilter atau mau ngambil beberapa doang kan. Misalnya kita mau ngambil kolom nama sama warna deh. Kita mau ngambil kolom nama sama warna. Itu bisa aja select B, T. Eh, Nah, dapat nih data warna. Jadi enaknya apa? Enaknya kalau umpamanya kita ngerubah di sini, misalnya jadi putih. Di sini tuh otomatis berubah. Jadi misalnya kalian pengen ngeduplikat data, cuman datanya eh, pure ngikutin doang gitu, nggak yang data baru. Bisa aja pakai ini ya, pakai query. Dan juga yang aku sukanya juga dia bisa ngefilter, ngefilter. Misalnya apa? Misalnya dari data-data ini, data-data yang segini banyak, aku mau ngefilter warnanya tuh warna apa ya?
warna putih aja. Berarti kita tulis gini, warna tuh di ini ya, di kolom C. Berarti where-nya itu where C sama dengan putih. Nah, jadi kita dapat data yang warna putihnya, yang warna putih aja, gitu. Terus juga bisa kita ubah juga jadi eh, merah. Nah, kita bisa ngambil cuman warna merahnya aja. Oke. Nah, terus juga yang bagusnya juga kita bisa ngurutin lewat sini nih, ngurutin datanya. Caranya gimana? Misalnya ini ya. Dan kita mau ngurutin berdasarkan ID. Order by ID itu di A ya. Oke, udah benar. Tapi aku mau descending. Jadi kebalik nih. Atau kita mau ngurutin berdasarkan apa ya? Nama barang. Nama barang bisa order by-nya B. B. Cuman jangan descending. Mau ascending biasa. Oh ya, kan L M N O P P H B itu Q R S gitu kan. Nah, descending ascending itu apa? Descending tuh sederhananya urutannya itu dari apa ya? Dari besar ke kecil. Kalau ascending itu dari kecil ke besar. Sederhananya gitu ya. Mungkin teman-teman bisa cari-cari aja di Google gitu. Ini untuk query dan ya query itu salah satu rumus yang paling aku sering pakai. Biasa dibilang aku yang sering aku pakai itu XLOOKUP sama query itu yang paling aku sering pakai gitu. XLOOKUP tuh kalau umpamanya cuma ada data NIM doang, tapi kita perlu informasi yang lain juga. Terus kalau umpamanya query, kalau umpamanya kita mau manipulasi data yang lain, kayak misalnya filter dan lain-lain. Nah, karena datanya bentuknya kayak gini, kita kan bisa bikin visualisasi datanya ya. Kita bisa bikin visualisasi datanya. Misalnya, kita mengambil data semuanya dulu deh. Kita mau ngambil data semuanya dulu. Oke. Terus kita mau bikin visualisasinya. Kita blok dan kita ini apa namanya? Bikin chartnya. Nah, dapat nih chart. Nah kan? Nah, jadi kalau umpamanya kita ngerubah di sini, misalnya kita rubah ininya, apa filternya ya? Eh, where lokasinya, lokasi itu di D kalau nggak salah. Salah. Oh, ada ini. Nah, jadi si ini ya, si apa namanya? Si chartnya itu bakal ke update juga, bakal ikut ke update juga gitu. Jadi kalau umpamanya aku ngerubah apa lagi ya? Jadi di dapur deh, jadi di dapur. Nah, bakal ke update juga. Jadi kita bisa bikin apa ya? Bikin dashboard sederhana dari query dan ini dan diagram gitu. Ya, diagram dari dan apa namanya? Chart gitu. Nah, cuman kan agak susah ya, agak susah kalau umpamanya kita harus nulis manual kayak gini. Nah, bisa aja kita bikin ini, bisa aja kita bikin kayak fitur filter, bisa dibilang lah ya. Ini kita coba pakai ini ya, pakai apa sih namanya? Data validation. Data validation, aku mau bikin ini, mau bikin drop down yang kriterianya itu dari sini. Kriterianya itu dari lokasi, oke. Kan lokasinya nggak dimasukin, berarti dari dua aja. Dua, oke. Dan jadi kan masuk nih data-datanya. Aku mau bikin filternya itu berdasarkan ini. Dan ini ada visualisasinya juga kan. Nah, ini. Jadi ini dibikin gini aja. Dijadiin dia tuh nge-refer ke file. Ini petik dua. Dan tadi dandannya itu dimasukin ke sini aja. Nah, jadi kalau umpamanya kita ngerubah,
meja belajar, dapur. Ini datanya kerubah, terus grafiknya ikut kerubah. Jadi seolah-olah kita kayak bikin apa ya? Kayak bikin dashboard sendiri gitu. Gitu sih. Jadi dari sini harusnya apa ya? Bisa lebih banyak inovasi lah ya dari sini. Kita mau bikin dashboard kayak kayak di apa namanya? Data COVID misal. Kayak misalnya yang Bandung tuh ada berapa, yang di Jawa Barat berapa, yang ada di Jawa Timur berapa, terus ini langsung ke update itu bisa aja pakai query. Cuman kalau di luar mungkin caranya bisa aja. Bedanya sama Slicer apa? Kalau Slicer kebetulan aku belum pernah nyoba ya. Kalau Slicer aku belum pernah nyoba. Slicer tuh yang ada di sini ya. Hmm. Mungkin ini lebih otomatis ya. Lebih otomatis. Cuman kalau kalau ini jujur aku belum pernah nyoba kalau Slicer. Filter juga ya berarti. Menarik, menarik. Oke, makasih infonya. Oke. Tadi gimana Bang cara nge-refer drop down? Oke. Drop down. Ini kan awalnya drop down tuh gini doang ya. Kita nulisnya manual ya. Eh B. Nah, biar gak manual ini drop down ada drop down from a range. Terus kita ambil aja datanya mau dari yang mana. Misalnya datanya dari D2 sampai D. Ini. Terus nanti ke generate. Jadi kalau bapaknya kita mau ngubah ini jadi C, itu langsung berubah. Nah kan, gitu. Nulis parameter. Oh, nulis ke parameternya ya. Drop down itu kan sebenarnya isinya tulisan doang ya. Kurang lebih kayak kayak yang lain juga. Jadi pertamanya gini strukturnya. Ini ada sama dengan ini kita masukin selayaknya tulisan biasa kan, dapur gini kan. Cuman kita mau ngambilnya dari sini. Nah, caranya tuh ini yang dapur ini kita hilangin. Terus kita seolah-olah tutup itu, tutup apa tutup stringnya lah, ditutup, tulisannya ditutup, terus ditambahin dan di sini, di antaranya dikasih dan, itu dimasukin ke sini. Isinya itu sel kayak gini, boom, gitu, gitu sih kurang lebih mas. Hmm, ini untuk yang ini apa namanya? Untuk yang chart, untuk yang query. Query aku paling paling suka biasanya dibikin kayak gini. Oke. Nah, terus selain ini, apa lagi? Coba aku mau lihat di PPT-nya dulu. Kan query ya. Kita nyoba query. Habis itu kita coba ini dulu deh. Kita coba yang tadi. Kita kan tadi di outline itu ada ini ya. Udah import range. Apa sih import range? Jadi tadi kita nge-copy data ini kan ya udah copas aja gitu kan ya. Cuman kalau umpamanya data yang di sini, kalau data yang di sini berubah, di sini ini jadi apa ya? Jadi udang deh. Jadi udang. Ini gak keubah jadi udang. Nah, mungkin dalam satu kasus kita pingin datanya persis sama, persis ngikutin pure ngikutin doang, nggak diduplikat gini. Karena kan kalau umpamanya di data mentahnya diupdate kan harus diupdate ulang kan. Jadi di sini harus ditulis ulang lagi. Nah, ya udah. Nah, itu gimana caranya? Kita bisa pakai ini, rumus namanya import range. Jadi misalnya kita hapus deh ini. Kita hapus ini. Kita mau pakai rumus namanya import range buat ngambil data dari spreadsheet lain gitu. Ini copy linknya, terus kita paste. Nah, habis itu kita mau ngambil data dari mana? Dari sheet mana? Kan ini di spreadsheet ini ada banyak sheet, ya, ada barang, narasi, rekap, bla 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 bla. Nah, ini masukin di sini. Misalnya kita mengambil di barang. Barang habis itu namanya barang doang kan ya? Barang, hitung habis itu kita mengambil dari A sampai J, J, A sampai J. Stop. Loading, error apa nih? Oh, katanya di chat 30. Di chat 30 tuh dia ada ini. Di chat 30 tuh dia ada data apa?
Kosong padahal. Oh, ada ini, ada rumus. Terus ada apa lagi nih? C31. C31 ada apa? Gak ada yang ngalangin juga. Intinya di datanya itu nggak boleh ada yang ngalangin gitu sederhananya. Nggak boleh ada yang halang. Ini apa? E32. E32. Nah, kalau nggak ada yang ngalang baru bisa muncul gitu. Jadi kalau umpamanya di sini ya, di import range, kalau umpamanya kita naruh data di tengah-tengah, itu bakal error. Jadi si data yang di tengah-tengahnya itu harus dihapus gitu. Nah, enaknya apa? Kalau umpamanya udah import kayak gini. Jadi kalau umpamanya kita mau ubah di sini, ini udah mau jadi dibalikin lagi deh pulpen. Nah, ini harusnya di update. Nah, baru ke update gitu. Jadi sederhananya bisa ke update. Nah, kayak gitu sih. Ntar, aku mau ada ada orang mau masuk. Kalau umpamanya ada pertanyaan bisa langsung tulis aja di kolom chat ya. Bentar ya. Ya, silakan teman-teman kalau mau nanya bisa langsung ditulis di kolom chat atau mau on mic langsung juga boleh. Oke, oke, belum ada yang nanya lagi berarti ya. Oke, paling eh sebenarnya untuk yang apa namanya? Yang hari ini tuh kayak gini aja untuk materinya. Intinya tadi kita bahas apa aja sih? Kita ngebahas ini ya. Kita ngebahas tentang wildcard. Wildcard tuh yang ada apa ya? Bintangnya, yang ada bintang di tengah-tengahnya gitu. Terus kita ngebahas juga terkait VLOOKUP, visualisasi data, pivot table, walaupun nggak yang dalam-dalam banget, tapi setidaknya gambarannya kebayang lah ya di pivot table, VLOOKUP, XLOOKUP, apalagi tadi visualisasinya itu gimana. Dan harapannya teman-teman nanti apa ya, ngedalamin lagi kayak gimana sih bener ya. Terus juga tadi udah ngebahas ini ya, apalagi ya tadi query, bahas query juga dan kawan-kawannya gitu. Mungkin sebenarnya nggak begitu banyak dan eh, mungkin langsung ke ini ya, ke apa namanya, ke next tugasnya itu kayak gimana sih. Nah, tugas day 3. Nah, jadi kurang lebih teman-teman coba bikin, kan teman-teman udah bikin itu ya, udah bikin apa kumpulan rekapannya. Nah, kalian coba bikin visualisasinya. Kalian coba bikin visualisasinya. Terus habis itu, aduh ini ada tipe-tipe ya. Terus kalian coba bikin ini, bikin dashboard, bikin dashboardnya. Terus ada fitur searchingnya juga. Jadi misalnya ini nih, kalau umpamanya aku nulis S di sini, bakal langsung muncul yang ada huruf S-nya gitu. Kayak sabun, sampo, ini buku tulis S-nya di sini, kipas. Ini kurang lebih tadi pakai wild start ya. Terus kalau umpamanya aku nulis SA, berarti langsung muncul yang ada tulisan SA-nya. Jadi mungkin cuma sabun sama sampo doang. Hanya hilang gitu. Kurang lebih gitu tugasnya. Nah, untuk dashboard tuh gimana sih maksudnya? Dashboard tuh dashboard misalnya di Excel deh. Nah, dashboard tuh kurang lebih kayak gini ya. Mungkin kalau umpama yang versi yang kerennya kayak gini ya, kan terserah kalian mau bikin yang kayak gimana. Tapi setidaknya dashboard dan dashboardnya itu bisa diupdate, update gitu. Jadi kalau umpamanya aku mau nyari data ini, langsung yang muncul tuh cuma data itu doang. Misalnya aku mau berdasarkan apa sih tadi, yang tadi ya. Contoh yang tadi kan gini kan dashboardnya cuma simpel kayak gini doang kan tadi. Jadi berdasarkan warna nih, aku mau mau apa mau ngelihat yang ada di ruang tidur, oke yang muncul ini grafiknya cuma yang di ruang tidur doang ya. Terus yang di ruang tamu berubah lagi, ini cuma yang ada di ruang tamu, kayak gitu kurang lebih.
dari tugasnya kira-kira ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Dan insya Allah ya untuk next ya. Untuk next karena sebenarnya untuk spreadsheet ini kalian bisa eksplorasi sendiri ya. Aku mau nyoba hal yang mungkin agak berbeda gitu. Hal yang mungkin jarang orang pakai, ya, bisa dibilang ya, jarang orang tahu juga. Kita mau nyoba Google F Script tapi kita nggak yang kan kalau Google F Script kan kita ngoding ya. Google F Script itu kan kita ngoding. Dan kita nggak yang ngodingnya, kita cuman coba menggunakannya. Codingannya udah ada. Insya Allah aku udah siapin sih sebenarnya. Insya Allah udah ada. Tinggal kita apa ya? Tinggal kita pakai aja. Nah, insya Allah di hari Kamis berarti ya kalau nggak salah ya. Hari Kamis, insya Allah kita bakal nyoba gimana sih cara makainya. Kayak misalnya kita mau ngebikin ini nih. Kita misalnya, aku mau ngasih gambarannya dulu deh ke depan. Kak, mungkin teman-teman biasanya yang bahasa Inggris ya, ini yang bahasa Inggris. Itu cuma nyampe ini help doang. Kan ini kok tiba-tiba bisa ada ini ya kan? Nah, ini gimana? Jadi misalnya kenapa sih bisa bisa muncul kayak gini nih? Kok bisa create template ada gini, ada gini. Terus kalau umpamanya diklik itu jadinya kayak gimana? Terus ada errornya lagi. Nah, insya Allah kita di hari Kamis ya. Hari Kamis kita mau mau coba kok bisa dibikin kayak gini gitu. Buat fungsi sebenarnya menunya di mana ya? Oke, buat fungsi sendiri itu menunya itu ada di ini named function mana aku juga lupa. Nah, kalau umpamanya lupa gini, itu gimana caranya? Ini kita ke help, terus ke search, terus kita cari aja yang mau dicari apa. Named function. Ah, udah, define named function. Nah, muncul deh. Kayak gitu. Kalau di Excel, kalau di Excel aku kurang tahu ya. Aku coba buka Excel dulu ya. Oke, jadinya pakai pivot table atau query. Eh, pivot table atau query sebenarnya bebas. Cuman yang penting bisa nge-update itunya aja. Bisa nge-update apa namanya? Visual si chartnya aja. Jadi chartnya setidaknya bisa otomatis update gini nih. Jadi umpamanya di pivot table itu kita ngefilter juga nih. Kita ngefilter terus langsung ke update juga. Kurang lebih gitu. Ya, di spreadsheet ya. Di spreadsheet ini ya. Kalau di spreadsheet itu kalau lupa menunya di mana di sini ya. Di search menu dicari habis itu tulis misalnya pivot table. Pivot table. Gitu. Jadi misalnya lupa naruh apa menu pivot table itu ada di mana kan? Tinggal di help aja. Gitu sih. Tuh, kayaknya dari teman-teman ada yang mau nanya lagi. Jadi ada yang ada tipe ternyata. Aku coba benerin tipenya. Nggak pakai query nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi enaknya kayaknya pakai query. Cuman bebas sih. Kalian mau mau pakai apa gitu. Dashboard. Oke, gitu. Nah, update. Dan lagi yang mau nanya dari teman-teman? Ya, silakan teman-teman, kita udah masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi buat teman-teman yang masih mau nanya, silakan boleh ditulis aja pertanyaannya. Terkait materi juga boleh, terkait tugas juga boleh. Apa dikumpulin tugasnya? Kenapa, Bang? Eh, Tugasnya itu dikumpulin, eh, kan kita pertemuan itu defaultnya hari Selasa dan hari Kamis. Nah, tugasnya itu sama-sama dikumpulin di hari Minggu, Mas. Deadline-nya sama-sama di hari Minggu. Eh, ini ada yang nanya juga nih. Gimana cara ngegabungin sheet pivot table? Oh, pivot table bisa digabungin nggak sih? Nah, aku bisa ya. Aku bisa. Bentar, aku mau coba ya. Pivot table tuh misalnya, kan kalau umpamanya pivot table tuh defaultnya kita bikinnya gini kan. Pivot table, new sheet. Jadi bikin baru. Nah, kalau umpamanya mau di bawahnya bisa nggak sih?
Ini kalau ini aku mau yang warna deh. Ini warna sama 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 atau pakai apa ya? Nah, nggak masuk lagi. Masuknya filter. Bentar. Nah, kita mau di bawahnya misal. Jadi numpuk-numpuk kan. Bisa-bisa aja sih. Jadi caranya gini pivot table. Terus existing sheet-nya diatur aja di misalnya di bawah sini. Oke, lihat. Nah, jadi di bawahnya kan. Oke, tugas diapakan? Eh di spreadsheet yang sama aman-aman aja sih. Yang penting update kan gitu. Dan kalau bisa ini nih di ini di historinya dikasih tanda juga. Eh, ini lagi. Di historinya dikasih tanda. Kayak misalnya tugas tugas D1 tuh yang mana? Ini misalnya tugas D1 ini dinamain gitu. Tugas D1, tugas D1 kayak gini. Terus tugas D2 tuh yang mana gitu. Jadi kita manfaatin ini satu spreadsheet doang, tapi bisa ada macam-macam versi gitu. Kurang lebih yang kayak waktu yang day kedua kan pernah diajarin tentang ini juga kan, fashion history ini. Gitu sih Mas. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Dua pertanyaan lagi ya, Mas. Dua pertanyaan lagi. Wah, boleh. Silakan teman-teman kalau yang mau nanya boleh ditulis saja. Oh iya, ya sekedar info juga ya. Sambil nunggu ada yang lain juga. Dengan AppScript nih, kita bisa bikin rumus sendiri. Kan kita bisa bikin rumus ini ya. Bisa bikin rumus dari nembat function gitu. Cuman kalau umpamanya mau bikin rumus yang lebih kompleks, entah mau ngambil data dari luar atau mau gimana, itu bisa aja. Misalnya, ini ada rumus ini ya. Rumus reverse text. Kalau nggak salah di sini tuh nggak ada deh. It's nggak mau gerak. Halo, reverse text. Ini kalau nggak salah nggak ada. Ini bisa aja dari Google Script kayak gini. Terus juga kita bisa ini apa namanya? eh Misalnya kita ngambil dari API dari luar nih. Ngambil data dari luar. Misalnya ini API Al-Quran ya. Misalnya satu empat. Terus aku namain functionnya tuh get ayat. Aku kurang tahu ini apakah masih bisa atau ada error. Oke, bisa. Maliki Yaumiddin. Masya Allah. Kalau umpamanya kita mau masukin ayat 7, Fatihah ayat 7, ya suratul ladzina. Kalau umpamanya kita masukin ayat 8, oke, error gitu. Jadi kita bisa apa bikin function yang lebih kompleks gitu. Terus juga aku kemarin juga nyoba ini sih apa KBBI kalau nggak salah deh. Ya, KBBI coba ya aku. Ada buku deh, buku. Maknanya apa aja sih buku? KBBI. Tadi, oke. Lembar kertas, bla 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 bla. Ini sumbernya. Ini apa? Ya, situs resminya gitu. 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 Maka dari teman-teman apakah ada yang mau ditanyain? Mungkin kita hitung mundur aja ya, Mas. Boleh, Sampai boleh, boleh. kalau nggak ada yang ditanya, kita tutup. Aku hitung mundur ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab ya oleh Mas Tio. Jadi kita sekarang udah masuk ke penghujung acara. Sebelum itu teman-teman boleh isi link feedback ya Pak, kepada panitia. Nah itu boleh isi link feedback sebagai presensi juga untuk kehadiran hari ini.
sebelum ditutup, mungkin teman-teman semua bisa on cam biar kita bisa dokumentasi. Silakan teman-teman bisa mengaktifkan kameranya sambil mengisi link feedback. Teman-teman operator, apakah sudah siap? Izin untuk dokumentasi. Silakan. Kita 1, 2, 3. Untuk yang section 2. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman operator. Selanjutnya adalah sesi pembacaan doa untuk menutup acara pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Mas Wildan. Kepada Mas Wildan dipersilakan. Oke. Sebelum kita berdoa, mari kita beristighfar lebih dahulu bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. رب العالمين. Sekian. Alhamdulillah, setelah selesai kegiatan kita pada pagi hari ini, kami mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah ngeluangin waktu buat hadir pada workshop hari ini. Untuk pengingat lagi, jangan lupa mengerjakan tugas. Deadline-nya hari hari Ahad untuk pertemuan ini juga nanti untuk yang hari Kamis juga deadline-nya hari Ahad. Terus juga jangan lupa untuk mengisi link feedback presensi karena itu sebagai presensi. Terus nanti rekaman untuk hari ini, materi hari ini akan diupload di YouTube. Terus nanti di-share seperti biasa di grup Alfat Skill Academy ya teman-teman. Sekian saya sebagai MC. Mohon maaf jika ada tutur kata atau perbuatan yang salah dan kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.